Materi kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan anak dengan gangguan sistem saraf. Kasus pertama yang kita bahas adalah meningitis. Meningitis bakterial adalah suatu keadaan di mana meningan atau selaput dari otak mengalami inflamasi oleh karena bakteri. Pengkajian keperawatan yang sering ditemukan pada kasus meningitis antara lain adalah pada awal penyakit terjadi kelelahan, perubahan daya mengingat, perubahan tingkah laku, kemudian sesuai dengan cepatnya berjalan penyakit pasien mengalami stupor. Kemudian sakit kepala, sakit-sakit pada otot. Bila terjadi hemiparese, hemipleki, dan penurunan tonus otot. Pergerakan motorik pada masa awal penyakit biasanya normal dan pada tahap lanjutan. Adanya disfungsi pada saraf 3, 4, dan 6. Reaksi pupil terhadap cahaya, fotofobia, apabila cahaya diarahkan pada mata pasien. Reaksi Bradiski dan refleks kronik positif pada bakteri meningitis dan tidak terdapat. Pada virus meningitis, nausea, vomiting, pasien merasa takut dan cemas, kejang yang bisa disebabkan oleh iritasi dari korteks cerebri atau hiponatremia. Bisa takikardi dan kemungkinan bisa menjadi demam. Diagnosa keperawatan yang sering terjadi antara lain gangguan perfusi jaringan, risiko terjadi kejang, risiko injuri, dan defisit pengetahuan atau kurangnya pengetahuan. Intervensi keperawatan pada meningitis. Jika mengalami gangguan perfusi jaringan, maka tindakannya adalah pasien bed rest total dengan posisi tidur terlentang tanpa bantal. Monitor tanda-tanda status neurologis dengan GCS, monitor intake dan output, monitor tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, suhu, respirasi, dan hati-hati pada saat hipertensi sistolik. Bantu pasien untuk membatasi gerak atau berbalik di tempat tidur. Berikan cairan perinfus dengan perhatian ketat. Monitor analisa gas darah bila diperlukan pemberian oksigen, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian steroid, aminovel mungkin dan antibiotik. Jika terjadi risiko kejang, intervensinya longgarkan pakaian, berikan pakaian tipis yang mudah menyerap keringat, berikan kompres dingin, berikan ekstras cairan seperti susu, sari buah, dan lain sebagainya. Observasi kejang dan tanda vital tiap 4 jam. Batasi aktivitas selama anak panas. Berikan antibiotik tentu dengan program dokter. Jika risiko terjadi injuri, maka monitor kejang pada tangan, kaki, mulut, dan otot-otot muka lainnya. Persiapkan lingkungan yang aman seperti batasan terkait dengan tempat tidur. Penggunaan alat suction selalu berada di dekat pasien. Pertahankan bed rest total selama fase akut. Kolaborasi terapi sesuai dengan advis dokter seperti pemberian diazepam, fenobar, vital, dan lain sebagainya. Kasus selanjutnya adalah hidrosefalus. Hidrosefalus merupakan suatu keadaan patologis otak yang dapat mengakibatkan gangguan dari cairan cerebrospinalis yang berubah menjadi banyak disebabkan oleh karena obstruksi aliran cairan cerebrospinalis. Gangguan absorpsi dan atau produksi cairan cerebrospinalis yang sangat berlebihan. Terjadinya gangguan cairan cerebrospinalis dapat diakibatkan kemungkinan beberapa hal, di antaranya malformasi vaskular, abses, perdarahan, keradangan otak, dan lain sebagainya. Pengkajian keperawatan yang sering ditemukan pada kasus hidrosefalus antara lain adalah sakit kepala pada anak, penglihatan bayi kabur atau tidak normal, mata memandang atau terpaku ke bawah, mudah mengantuk, keseimbangan tubuh tidak stabil, ukuran lingkar kepala membesar yang tidak normal, terlalu banyak tidur, tubuh menjadi lesu. Diagnosa keperawatan yang kemungkinan terjadi adalah risiko cedera, risiko infeksi, gangguan integritas kulit, dan perubahan proses keluarga. Intervensi keperawatan pada hidrosefalus. Jika terjadi risiko pada cedera,
maka tindakannya adalah lakukan monitoring tanda vital tentang peningkatan intrakranial. Hindari pemasangan IV di kulit kepala. Atur posisi tinggi tempat tidur bagian kepala. Jaga agar anak tetap berbaring datar. Ajari keluarga tentang tanda peningkatan intrakranial. Kolaborasi dokter dalam pra maupun pasca pembedahan. Perawatan praberda seperti monitor dan cegah terjadinya peningkatan TIK, seperti meletakkan anak dalam posisi nyaman, bagian kepala lebih tinggi kurang lebih 30 derajat untuk mengurangi kongesti dan meningkatkan drainase. Evaluasi tanda-tanda TIK seperti peningkatan pernafasan, penurunan denyut apek, peningkatan tekanan darah, peningkatan suhu, penurunan kesadaran, kejang, muntah, perubahan pupil. Kurangi stimulus luar, sediakan oksigen dan alat penghisap di tempat tidur. Siapkan anak untuk menghadapi pembedahan dengan menjalankan prosedur sesuai dengan usia. Jika terjadi resiko infeksi, maka tindakan keperawatannya adalah monitor tanda-tanda infeksi, TIK serta aktivitas kejangnya. Observasi tanda infeksi lokal, berikan antibiotik sesuai dengan ketentuan, kaji adanya drainase, berikan perawatan luka yang aseptik, bebaskan agar popok bayi tidak menyentuh balukan. Perawatan pasca bedah antara lain adalah pantau tanda vital dan status neurologis. Pantau tanda infeksi, pertahankan fungsi pirau dengan cara informasikan ada gejala malformasi pirau seperti adanya iritabilitas, penurunan tingkat kesadaran dan muntah. Tinggikan bagian kepala tempat tidur setinggi 30 derajat untuk meningkatkan drainase dan menurunkan kongesti vena. Atur posisi ke bagian kiri yang tidak dibedah. Berikan tirai baring selama 24-72 jam. Bantu keluarga untuk mengurangi stres. Selanjutnya adalah kejang demam. Kejang merupakan suatu perubahan fungsi pada otak, serta cara mendadak dan sangat singkat atau sementara yang dapat disebabkan oleh aktivitas otak yang abnormal, serta adanya pelepasan listrik serebral yang sangat berlebihan. Terjadi kejang dapat disebabkan oleh malformasi otak kongenital, faktor genetik, atau adanya penyakit seperti meningitis, ensefalitis, serta demam yang tinggi atau dapat dikenal dengan istilah kejang demam. Gangguan metabolisme, trauma, dan lain sebagainya. Apabila kejangnya bersifat kronis, dapat dikatakan sebagai epilepsi yang terjadi secara berulang-ulang dengan sendirinya. Pengkajian keperawatan apa yang sering ditemukan pada kejang demam? Hentakan pada tungkai dan lengan yang berulang, mata mendelik ke atas. Kejang demam biasanya terjadi kurang dari 2 menit, namun pada beberapa kasus kejang dapat terjadi hingga 15 menit. Kehilangan kesadaran. Intervensi keperawatan, diagnosa keperawatan yang kemungkinan terjadi antara lain adalah risiko cedera, risiko terjadi aspirasi atau obstruksi atau hipoksi, perubahan proses keluarga. Intervensi keperawatan jika pasien mengalami risiko cedera, maka tindakannya adalah libatkan keluarga dalam penanganan kejang dan ajari cara melakukannya. Hindari stimulus yang menyebabkan terjadinya kejang. Berikan obat anti kejang. Lakukan perawatan gigi dengan baik selama terapi phenytoin untuk menurunkan hiperplasi fusi. Berikan vitamin D dan asam folat selama terapi phenytoin dan fenobarbital untuk mencegah defisiensi. Dampingi anak selama aktivitas, kaji lama kejang, dan lindungi anak selama kejang. Jika terjadi resiko aspirasi, maka tindakannya adalah jangan melakukan restrain dengan paksa. Apabila anak dalam keadaan di kursi roda, bantu untuk tidur di lantai di tempat tidur, atau tempatkan selimut di bawah kepala. Jangan menempatkan apapun di mulut pada anak untuk mencegah sumbatan jalan nafas. Longgarkan pakaian, pertahankan agar penghalang tempat tidur tetap terpasang. Atur posisi kepala anak tidak dalam keadaan hiperekstensi untuk meningkatkan ventilasi. Apabila muntah, miringkan badan dengan hati-hati. Jika mengalami masalah proses diagnosanya proses keluarga, maka intervensinya adalah libatkan keluarga dalam perawatan kejang sebelum dan sesudah
berikan dukungan yang cukup dalam melakukan perawatan anak. Demikian materi kali ini. Sampai ketemu dengan materi berikutnya.